Tanggal 7 Juni lalu, Angkatan Udara Rusia kehilangan satu pesawat tempur Su-35. Jadi yang ke-8 dari jenis pesawat canggih generasi keempat yang ambyar sejak Vladimir Putin memulai apa yang dia sebut operasi militer spesial. Tapi cerita utamanya bukan cuma soal Su-35 yang jatuh. Yang bikin heboh adalah cara Ukraina bikin kejutan ini. Sudah berbulan-bulan, Ukraina dengan cerdas menyerang aset super penting milik Putin, yaitu pesawat peringatan dini A-50 yang jumlahnya terbatas. Dengan menghabisi A-50 ini, Ukraina bikin Rusia kayak kehilangan mata di angkasa. Jadi, pada 7 Juni itu, Ukraina berhasil menumbangkan satu Su-35 Rusia. Awalnya, menurut laporan seperti dari Warzone, katanya Ukraina pakai jet F-16 buat ngelakuin aksi keren ini. Tapi kemudian diklarifikasi, bukan F-16, melainkan rudal dari darat ke udara. Info terbaru dari AV Vector bilang, Su-35 yang lepas landas dari pangkalan udara Borisogledsk itu ditembak jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara. Meski belum jelas sistem apa yang dipakai, intinya salah satu jet paling mahal Rusia ini lenyap dari pertempuran untuk selamanya. Serangan ini bikin Putin rugi aset militer seharga 1,3 triliun rupiah dan nambah parah kekurangan armada Su-35 Rusia yang cuma sekitar 100 unit. Kehilangan ini bikin Rusia susah buat ngelakuin misi udara, sekaligus kasih Ukraina peluang buat ngambil alih langit mereka. Lebih dari sekadar hancurnya Su-35, ada cerita besar di balik ini, yaitu taktik baru Ukraina yang bisa bikin Angkatan Udara Rusia kewalahan. David X, jurnalis militer, nulis di Trench Art tanggal 8 Juni, bilang yang bikin hebat bukan cuma Su-35 yang jatuh, tapi kemampuan Ukraina nyerang dengan ngincer pesawat peringatan dini A-50. Ini penting banget, karena A-50 adalah mata di angkasa Rusia di wilayah Ukraina. X bilang, walaupun Rusia nggak sepenuhnya buta, mereka mulai kesulitan ngawasin medan perang karena Ukraina terus ngurangin jangkauan radar udara mereka dengan nyerang Beriev A-50. Makanya, penembakan Su-35 jadi masuk akal. Awalnya, orang nggak percaya Ukraina bisa ngejatuhin jet top Rusia pakai F-16 yang udah tua. Pas ketahuan pakai rudal darat ke udara, itu juga kedengeran nggak mungkin. Kata The National Interest, Su-35 bisa ngebut sampai 2,25 Mach dan biasanya dijagain sistem pertahanan udara kalau terbang dari Borisogledsk. Ukraina cuma bisa sukses karena berhasil bikin mata di angkasa Rusia nggak bisa lihat. Strategi ini sengaja dirancang dan ngancurin A-50, bikin Ukraina bisa ngelakuin itu. Buat ngerti ini, kita harus paham peran A-50 di Angkatan Udara Rusia. Kata Army Recognition, Beriev A-50 yang dikodein NATO sebagai mainstay adalah pesawat AWACS alias sistem peringatan dan kontrol udara. Angkatan Udara AS bilang AWACS itu kunci buat ngasih gambaran situasi, ngatur komando, ngelola pertempuran, ngawasin wilayah udara di segala kondisi, dan ngasih peringatan dini soal gerakan musuh. Pokoknya, negara butuh AWACS buat ngawasin udara dengan radar yang ngasih data penting buat pilot dan pasukan di darat. Kalau nggak ada AWACS, pengawasan udara jadi lelet banget. Dan ini kasih celah buat serangan kayak yang ngehancurin Su-35 tanggal 7 Juni. A-50 bukan AWACS tercanggih di dunia. Army Recognition bilang ini pesawat jadul dari zaman Soviet yang dipakai Putin di Ukraina mulai tugas dari tahun 1984. Sampai tahun 1992, Rusia bikin 40 A-50. Tapi pas Putin mulai perang lawan Ukraina, cuma 16 yang masih bisa terbang. Ini udah bikin Rusia pusing. Dengan kurang dari setengah A-50 yang tersisa, mereka susah banget ngintai pasukan Ukraina. Tiap A-50 bawa kru 15 orang. 10 diantaranya fokus ngurusin sistem layar dan komunikasi.
Kru banyak ini dibutuhin buat ngolah data dari radar pengawasan pesawat yang dikirim lewat antena di kubah berputar di atas badan pesawat. Walau udah tua, A-50 masih jago. Army Recognition bilang, pesawat ini bisa deteksi aktivitas udara di segala cuaca dan ketinggian dengan batas terbang di 10.000 meter, bisa patroli dan bertahan di udara 7 jam 40 menit sebelum isi ulang bahan bakar. Tapi, waktu patroli sama waktu terbang itu beda loh. A-50 cuma bisa patroli selama 1 jam 25 menit, tapi kecepatan maksimalnya 500 mil per jam. Dengan jangkauan 3.100 mil, bikin dia lumayan oke. Tapi, kecepatan segitu nggak cukup buat kabur dari rudal atau jet Ukraina. Emang bukan itu tugas utamanya. A-50 dibikin buat kerja jauh dari bahaya, pakai radar buat ngasih data lengkap soal medan perang. Army Recognition bilang radar canggihnya adalah bagian dari sistem peringatan dini dengan banyak komponen penting. Di dalam A-50 ada komputer digital, sistem buat ngambil dan nampilin data, plus alat komunikasi terenkripsi yang sensitif buat nyalurin data ke unit lain. Pesawat ini juga punya sistem pertahanan diri, kayak umpan buat ngelabuin senjata musuh, baik yang dipandu atau enggak, biar A-50 bisa kabur dari ancaman. Kata X, A-50 biasanya stay di belakang garis depan di konflik Ukraina, terus-terusan nge-scan langit. Rusia jaga mereka jauh dari bahaya, biar bisa lacak rudal atau pesawat Ukraina yang coba-coba nyelonon ke garis depan. Bayangin, pesawat ini bikin dinding radar yang nggak kelihatan. Ancaman yang ketahuan sama A-50 bisa lewat dinding ini tanpa kena apa-apa. Tapi deteksi cepat bikin Rusia bisa siapin pertahanan buat hadapi bahaya. Seharusnya gitu yang kejadian tanggal 7 Juni. Pas rudal darat ke udara Ukraina nyebrang garis depan dekat Kursk menuju pangkalan udara Borisovlebsk, Rusia seharusnya tahu dan siap ngehadang pakai pertahanan udara. Tapi nggak kejadian, nggak ada A-50 yang ngeh sama rudal yang datang, jadi Su-35 nggak sadar ada bahaya sampai keburu telat. X bilang, A-50 yang terbang tinggi dan geser posisi sesuai kebutuhan udah bantu komandan Rusia lacak angkatan udara Ukraina dan deteksi rudal atau drone Ukraina beberapa menit sebelumnya. Bantuan ini udah ada sejak awal-awal invasi. Bulan November 2022, Royal United Services Institute atau RUSI nerbitin laporan soal kebutuhan pertahanan udara buat Angkatan Udara Rusia dan Ukraina. RUSI bilang A-50 rata-rata terbang 2-3 kali sehari di fase awal invasi. Tapi waktu itu A-50 cuma punya efek terbatas sebagai penguat buat Rusia. Pertama, pasukan Ukraina nemuin A-50 gampang kena serangan elektronik dan bilang mereka sukses terus di sini, bukti pesawat ini udah kuno. Sistem komputernya yang ketinggalan zaman nggak bisa ngelawan teknik perang elektronik modern, walaupun Ukraina masih susah buat deketin jarak yang pas buat nyerang. Kedua, laporan bilang operasi udara Rusia bergantung sama pasukan darat, jadi data pengawasan sering nggak langsung disalurin dari A-50 ke jet tempur atau sistem pertahanan udara jarak jauh kayak S-400. Jadi, di November 2022, Rusia nggak pakai A-50 buat ngasih tahu unit pertahanan udara soal ancaman yang masuk. Rusia nggak perlu gitu. Waktu itu, Ukraina belum bisa nyerang ke wilayah Rusia. Sekarang udah beda banget. Serangan Ukraina di tanah Rusia udah biasa. Contohnya serangan Su-35 tanggal 7 Juni. Jadi, peran A-50 mungkin udah berubah dari awal perang. Mereka masih kasih data ke pasukan darat. Tapi, pesawat ini juga terus berpatroli di garis depan buat jadi sistem peringatan dini. Bikin Rusia bisa siapin pertahanan udara dalam negeri tiap Ukraina nembak drone atau rudal. Balik ke 2-3 penerbangan sehari, Akse bilang ini bisa karena Rusia punya 9 A-50 di bulan-bulan awal invasi. Nah, itu masalah baru Rusia.
Ukraina cepet banget sadar betapa pentingnya A-50 buat Rusia. Meski udah tua dan gampang kena serangan elektronik, Ukraina akhirnya mutusin cara terbaik buat ngelawan mata di angkasa Rusia adalah dengan ngehancurin mereka langsung. Pukulan keras langsung ke mata itu, bikin mereka nggak bisa lihat apa yang bakal datang. Dengan mata itu hilang, Ukraina nemuin cara buat bikin jalur udara aman lewat pertahanan Rusia buat nyerang lebih jitu ke wilayah musuh. Kampanye Ukraina lawan A-50 Rusia dimulai Februari 2023 pas mereka ngerusak satu di darat di Belarus, tempat Rusia nyiapin invasi. Januari 2024, satu lagi A-50 hancur di atas Laut Azov, ditembak rudal Patriot, kata X. Sebulan kemudian, Ukraina laporin operasi bareng antara Direktorat Intelijen Utama dan Angkatan Udara mereka, ngejatuhin satu A-50U lagi di atas Laut Azov pakai sistem pertahanan udara jadul Soviet S-200. Sistem kuno ini ternyata ampuh banget buat Ukraina. Terus, ada lagi kehancuran A-50 terbaru. Awal Juni, Ukraina luncurin operasi Spiderweb, karya cerdas yang direncanain berbulan-bulan. Ukraina ngerahin puluhan drone quadcopter ke Rusia lewat kotak penyimpanan khusus yang diselipin di truk. Kotak penyimpanan ini adalah tempat sembunyi buat drone, kata laporan Warzone tanggal 2 Juni. Ukraina nyamurin truk mereka di gudang Rusia dekat pangkalan udara penting. Pas waktunya nyerang, mereka nipu supir Rusia buat nganter truk ke lokasi dekat lapangan udara target. Di sana, kotak sembunyinya kebuka dan drone Ukraina terbang ke pangkalan udara. Laporan awal bilang Ukraina ngehancurin 40 pengebom paling berharga Rusia di operasi Spiderweb, bikin kemampuan Rusia buat nyerang dari belakang garis depan melempem. Di antara pesawat yang rusak, ada 2 A-50. Keduanya kena drone Ukraina yang ngebom kubah radar mereka. Ngehancurin 2 A-50 lagi mungkin jadi kemenangan terbesar Ukraina dari operasi Spiderweb. Sepasang mata di angkasa Rusia dibutain, mungkin buat selamanya. Bikin Rusia makin susah deteksi serangan udara Ukraina ke depannya. Ini masalah gede buat Presiden Putin. Dia kehabisan A-50. Kata Kiev Independent, kehilangan pesawat ini rugiin Rusia sekitar 5 triliun 300 miliar rupiah per A-50. Laporan itu juga bilang Kirill Opidanov, bos intelligence pertahanan Ukraina, bilang Rusia cuma punya 6 A-50 tersisa pasca penembakan di Laut Azov Februari 2024. Tambah 2 yang hancur di operasi Spiderweb, kemungkinan tinggal 4. David X kasih angka beda sedikit, bilang Rusia punya sampai 7 A-50, tapi jumlah aslinya bisa lebih sedikit. Kata X, Rusia nge-ground A-50 yang tersisa setelah serangan 2024. Pilih rotasi penerbangan sambil buru-buru ganti yang hilang. Tapi Putin ketemu masalah lain. Pas coba rotasi ini, dia kirim A-50 yang rusak ke Kompleks Sains dan Teknologi Penerbangan di Taganrog, kota di Laut Azov cuma 80 mil dari garis depan konflik Ukraina, yang tugasnya bikin dan rawat A-50. Nggak kaget, Ukraina nyerang fasilitas Taganrog di Desember 2024, pakai rudal atak MS dari AS bareng gerombolan drone. Serangan ini ngebom Taganrog jam 4 pagi tanggal 11 Desember, nyulutin kebakaran gede di pabrik dan bikin listrik sama pemanas di kota mati. Lagi-lagi, kecerdasan Ukraina dalam perang lawan Putin kelihatan banget. Dengan ngehancurin A-50, mereka bikin kontrol udara Rusia setengah buta. Paling nggak, Rusia nggak bisa ngerahin lebih banyak A-50 sebelum konflik Ukraina selesai, karena tempat yang coba bikin itu bakal jadi sasaran Ukraina. Dengan tiap A-50 butuh biaya 5 triliun 300 miliar rupiah buat dibikin, Rusia hadepin kenyataan pahit kehilangan pesawat paling berharga mereka tanpa solusi. Rezim Putin coba balas. Maret 2024, Warzone lapor Rusia rencanain bikin lebih banyak A-50 setelah rugi di Laut Azov.
disebut nekat tapi perlu. Rencana ini gagal karena Rusia kekurangan unit AWACS canggih kayak A-100 buat dikerahin. Rencana itu cepat dibatalin, kata X, dan peluang buat nyalain lagi hilang pas Ukraina nyerang Taganrog di Desember 2024. Akibatnya, musim semi ini, Angkatan Udara Rusia mungkin cuma punya 6 atau kurang A-50 yang jalan tanpa rencana jelas buat ngerahin atau gantiin mereka. Ini sesuai sama klaim Budanov di 2024 soal 6 atau kurang A-50, mungkin termasuk 2 yang hilang di operasi Spiderweb. Ada sumber bilang cuma 2 atau 3 yang siap terbang. Ini nunjukin dampak besar buat Rusia. Kehilangan banyak mata di angkasa bikin rugi karena A-50 ngasih banyak ke pilot Rusia, pertahanan udara, sama pasukan darat. Cuma punya 2 atau 3 jadi masalah serius karena alasan sederhana. Rusia butuh minimal 3 orbit peringatan dini A-50 buat nutupin garis depan konflik Ukraina sepanjang 680 mil. Bukan cuma 3 A-50 doang. Tiap orbit butuh 3 A-50. 1 lagi patroli aktif di garis depan, 1 balik ke pangkalan, dan 1 lagi maintenance, nunggu giliran. Jadi, Rusia butuh minimal 9 A-50 buat nutupin semua garis depan, belum hitung unit tambahan buat latih kru baru. Cuma punya 3 A-50, Putin hadepin pilihan susah. Dia bisa fokus 1 orbit, artinya A-50 cuma nutupin 1 sektor depan selatan, timur, atau utara. Ninggalin 2 lainnya gampang diserang. Atau dia kerahin ketiganya bareng buat nutupin semua. Tapi A-50 nggak bisa terbang selamanya dan akhirnya balik bikin celah lagi. Putin sekarang di posisi bingung, nggak bisa dapetin cakupan A-50 yang ideal. Ini kunci karena Rusia lagi nyiapin serangan musim panas baru, nargetin Sumy lewat Kursk. Kata Euromaidan Press, Rusia udah kumpulin 50.000 pasukan buat serangan Sumy pertanggal 6 Juni. The Guardian lapor, pasukan Rusia lagi maju ke kota itu 200 mil timur laut Kiev sekarang ini. Tapi Gubernur Sumy belum panik dan kata Kiev Independent tanggal 8 Juni belum ada alasan buat evakuasi kota. Kehilangan banyak A-50 mungkin jadi penyebab. Kalau Putin nggak ngerahin 3 A-50 yang tersisa ke garis depan Sumy yang lagi muncul, pasukan darat Rusia bakal kehilangan dukungan penting buat serangan musim panas mereka. Ini bagus buat Ukraina yang bisa ngehalau serangan gelombang manusia Rusia, apalagi tanpa info udara, pakai sistem kayak HIMARS buat ngehancurin penyerbu. Kalau Putin kerahin A-50 dekat Sumy, Donetsk, atau Ukraina Selatan, bakal kehilangan mata di angkasa. Keuntungan di Sumy bisa jadi nggak ada artinya kalau Ukraina manfaatin kekurangan A-50 buat rebut wilayah yang hilang di Donetsk atau Selatan. Lagi-lagi, Putin di posisi nggak menang. Apapun pilihannya, dia nggak bisa ngatasin fakta kekurangan A-50, nggak bisa benerin yang rusak kena Ukraina, dan nggak punya kapasitas buat bikin baru. Kenyataan pahitnya, Ukraina cuma perlu ngehancurin 1 lagi A-50 buat ngilangin orbit terakhir Rusia. Pilot tempur Rusia nggak sepenuhnya buta di garis depan Ukraina dan Rusia Barat, kata X, tapi cuma punya 1 orbit A-50 buat nambah jangkauan radar. Mereka hampir buta di beberapa area. Kalau Ukraina lanjutin serangan dan hapusin A-50 yang tersisa, Rusia mungkin nggak bakal balik kuasain udara. Semangat Putin bisa ambruk permanen gara-gara serangan pintar Ukraina. Mau tahu lebih banyak? Cek video yang kami saranin di layar. Kalau konten ini bermanfaat, subscribe channel kami buat update terbaru soal konflik Ukraina. Sekarang, sampai ketemu lagi besok ya.